untuk petani-petani muda atau mungkin yang mau belajar bertani atau berkebun alpukat, itu jangan image-nya itu jangan kalau petani itu kotor, dekil atau apa, jangan. Nah, sekarang itu petani atau pekebun itu malah menjadi peluang untuk para muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Nanang dari Blitar. Awal mula saya membuat kebun alpukat ini, pada mulanya itu waktu itu saya usaha, ada beberapa kali usaha itu gagal. Di tengah perjalanan usaha terakhir itu saya urusan plastik, jadi dengan usaha plastik, tapi saya ingin mencari hasil tahunan. Jadi untuk mendapatkan hasil tahunan saya harus berpikir bagaimana saya bisa mendapat hasil tahunan. Jadi saya pikir-pikir, saya sharing sama teman-teman, itu ternyata alpukat itu solusi untuk saya mendapatkan hasil tahunan. Jadi satu, orang biasanya kalau alpukat itu biasanya dia identik dengan ulet, jadi orang enggan menanam. Tapi membuat saya itu jadi tantangan. Akhirnya saya mulai menanam tahun 2017 Januari. Jadi mulai saya menanam, ternyata buah yang saya pilih itu termasuk buah-buah super di kategori buah alpukat. Jadi ada yang beratnya itu 1 kilo, 1,5 kilo itu ada. Makanya saya terus mengembangkan itu menanam alpukat. Saya ada di Blitar Selatan itu 1 hektar kurang, terus di daerah Rejotangan itu juga, Rejotangan Tulungagung itu juga ada sekitar 100-an pohon lah, 100-an pohon. Dan ini termasuk saya menanam buah pertama, pohon pertama. Waktu itu saya beli, saya tanam itu yaitu tanggal Januari 2017. Ini pohonnya sudah berbuah 2 kali. Jadi angan-angan saya untuk membuat memanen alpukat itu persis angan-angan saya. Untuk 2 tahun itu sudah 2,5 tahun lah, 2,5 tahun itu sudah merasakan panen. Ada yang 2,5 tahun sudah panen, ada yang 3 tahun. Jadi jenisnya itu di sini itu ada Margos, Alligator, sama Columbus. Ada 1 pohon itu wood jenisnya, buahnya kecil-kecil. Itu kan dulu katanya khas, saya menanam di situ. Akhirnya setelah berbuah ternyata itu jenisnya wood. Dan itu kalau di lidah orang Indonesia itu belum cocok. Makanya yang saya kembangkan hanya Margos, Alligator, sama Columbus. Ada 1 Mickey jenisnya. Nah, dan ini bukti tanaman saya, kebun saya di sini itu sudah setinggi sekitar ada 4 meter, 5 meter itu. Ya itu karena jaraknya ini terlalu mepet. Jadi inilah kebun saya. Ini yang membuat pikiran saya menjadi tenang karena melihat hijau-hijauan. Untuk teman-teman atau masyarakat seluruh Indonesia, jangan ragu untuk menanam buah-buahan, entah buah apa, tapi yang penting buah-buahan. Kalau saya ke alpukat tentunya. Kalau yang lain mungkin monggo silahkan. Kalau kita keuntungan menanam pohon itu, 1, kita bisa sedekah oksigen. Yang kedua, yang jelas kita mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam. Kita menanam alpukat
Dan alhamdulillah ini alpukatnya super-super semua. Jadi kalau pemanenan alpukat itu biasanya saya survei di pasar tradisional, itu penanaman buah alpukat itu isi dari 1 kilo itu isi 3-4 itu termasuk kategori super. Dan alhamdulillah punya saya itu per biji itu 1 kilo, 1,5 kilo kayak gitu. Jadi yang jelas punya saya hasil dari panenan alpukat saya itu semuanya super. Nah, untuk memberikan motivasi kepada teman-teman itu silahkan teman-teman menanam ya minimal 1-2 pohon untuk depan rumah atau belakang rumah, ya minimal buat keluarga nanti kalau panen. Kalau menanam banyak, yang jelas bisa menjadikan pundi-pundi rupiah. Untuk keuntungan kita menanam pohon alpukat itu tentunya pendapatan mungkin kalau dalam waktu 2,5 ke 3 tahun itu sedikit banyak pohon-pohon alpukat kita itu bisa, yang jelas bisa berbakti. Untuk petani-petani muda atau mungkin yang mau belajar bertani atau berkebun alpukat, itu jangan image-nya itu jangan kalau petani itu kotor, dekil atau apa, jangan. Nah, sekarang itu petani atau pekebun itu malah menjadi peluang untuk para muda, karena kebanyakan petani dan pekebun itu di usia 40 ke atas. Kalau kita tidak mau memulai mungkin dari usia produktif 20 ke 35 atau 40, itu kita yang jelas akan ketinggalan. Sampean atau Anda semuanya itu bisa melihat buah-buah impor semuanya itu masuk ke Indonesia. Buahnya mahal-mahal dan kita itu beli. Kenapa kita beli? Kita bisa menanam sendiri. Ya memang kalau orang muda atau anak-anak muda itu nggak keren, kerja harus bersepatu, harus pakaian bagus. Jangan. Kita harus pandai-pandai melihat peluang yang biasanya orang tidak mau, itu bisa menjadikan peluang buat kita semua. Contohnya yang tadi saya bilang, ulat orang alpukat cenderung dengan ulat kan bisa diatasi, ada pupuk, ada obat. Dan itu lagi buat para pemuda atau petani milenial, jangan ragu. Saya sudah survei ke pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional itu saya survei. Buah alpukat itu harganya itu sangat stabil. Jadi buah alpukat itu kalau estimasi saya dari menanam sampai panen, itu panenan itu harga cuma Rp5.000. Itu masih bisa untung. Apalagi di pasar itu nggak ada namanya alpukat harganya Rp5.000 itu per kilonya nggak ada. Pasti di atas 15.000, 20.000. Itu kalau kita satu pohon aja mendapatkan, nggak usah banyak-banyak, 500.000 per pohon. Itu mungkin buahnya kalau dengan jenis yang saya tanam itu cuma berapa biji itu. Kalau 1 kilo harganya udah dibuat 10.000 aja lah, 10.000. Kalau misalkan ada 100 buah, itu berapa? Kalikan sendiri. Mungkin sampean semua lebih pinter untuk menghitungnya. Jadi kalau saya itu menanam itu yang jelas surveinya dulu itu baru nanam. Nah, kalau survei sudah oke, nanam, tunggu maksimal 4 tahun. Kalau penanaman Anda itu 100 pohon, siap-siap jadi orang kaya. Pajero itu nggak mahal kalau punya panenan alpukat 100-200 pohon. Bahkan kalau bisa menanam 500 pohon,
Pajero itu murah bagi Anda nanti yang jelas. Bayangkan, satu pohon 10.000 kali 100. Kalau 100 pohon, kalau 500 pohon. Nah, dan saya juga sudah dengar-dengar dan melihat di TV. Di Indonesia itu sekarang sudah ada pabrik alpukat untuk pembuatan kosmetik. Jadi kalau kita menanam banyak, jangan takut untuk panennya nanti gimana, harganya gimana. Jangan mikir harga, 5.000 sudah untung per kilonya untuk menanam alpukat. Jadi untuk pasar, nanti pasarnya bisa dijual di luar musim. Kalau di luar musim itu nanti bisa dijadikan frozen alpukat beku. Yang kedua bisa dimasukkan ke pabrik. Toh di Indonesia ini buah alpukat itu dikonsumsi itu kurang-kurang. Makanya harganya itu masih mahal. Dan sekarang ada teman saya juga yang mau MOU alpukat ekspor ke Eropa. Ada juga. Jadi saya nanti juga tandem sama teman saya itu untuk ekspor alpukat. Kita mengumpulkan teman-teman yang pengebun-pengebun atau penanam hanya berapa pohon, itu nanti saya kumpulkan, saya ajak tandem untuk bekerja sama mencukupi kebutuhan ekspor itu tadi. Salam buat pemuda Indonesia, calon petani milenial, jangan ragu untuk menanam, jangan ragu untuk memulai. Mari hijaukan bumi, sedekah oksigen. Yang terakhir, kalau kita bisa mendapatkan hasil, fulus kita, kantong kita akan tebal. Salam sukses dari Digum Avocado Nurseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.